Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Mr. J Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal-soal tentang limit, baik limit trigonometri maupun limit menuju tak terhingga. Baik, akan kita mulai limit menuju 0 dari limit trigonometri. Bagaimana cara menyelesaikan ini? Kita punya persamaan atau soal 1 min cos 2x per 2x sin 2x, sedangkan limitnya x menuju 0. Baik, yang pertama kita ubah dulu karena ada minus di sini. Jadi kalau nanti ada plus minus, kita usahakan diubah ke dalam bentuk perkalian. Sedangkan yang di bawah sudah kita dapatkan ada perkalian 2x kali sin 2x. Jadi yang bawah nggak perlu diubah. Yang diubah yaitu yang di pembilangnya saja. Kita tulis sekarang limit x menuju 0. Bagaimana 1 min cos 2x itu? Ingat semuanya, teman-teman semuanya, 1 min cos ax itu sama dengan 2 sin kuadrat a per 2x. Jadi ini kita ubah menjadi, awas, a-nya berarti 2, ininya 2, berarti limit 2 sin kuadrat, hanya kita ganti angka 2, yaitu 2 per 2x. Dibagi, bawahnya tetap 2x sin 2x. 2 per 2 sama dengan 1, berarti kita buat limit x menuju 0, 2 sin kuadrat x. Oke, ini 2x sin 2x. Kemudian kita akan dapatkan limit x menuju 0, ini ya, 2 sin x, kuadratnya kita pecah, sin x kali sin x. Oke. Nah, ini bawahnya 2x sin 2x. Sudah menuju penyelesaian. Ini lihat, ini 2, ini sin x. Ini 2x, ini derajatnya 1, pangkat 1, pangkat 1. Makanya ini 2 kali 1 per 2. Ini juga sama-sama derajatnya 1. Berarti tinggal kita lihat koefisiennya saja. Koefisiennya 1 per ini ya 2x, jadi per 2. Jadi ini kita coret, hasilnya 1 per 2. 1 kali 1, 1. Ini 1 kali 2, 2. Inilah jawabannya. Kemudian kita lihat nomor 2. Ini adalah persoalan limit yang kedua, trigonometri. Kita lihat di sini yang bagian atas atau pembilangnya, ini kita lihat pembilangnya sudah berbentuk perkalian. Penyebutnya hanya 1. Jadi tidak perlu kita ubah-ubah. Jadi ini kita langsung bisa jawab. Yaitu Anda lihat di sini ada cos 4x dan ini x-nya menuju 0. Untuk cos sekian x dengan x menuju 0, Anda lihat ini seandainya x-nya kita ganti dengan 0, berarti ini cos 4 kali 0 atau cos 0. Cos 0 sama dengan berapa? 1. Bagus. Jadi ini sama dengan 1. Tidak perlu kita perhitungkan dalam perkalian. Sehingga ini sama dengan limit x menuju 0 ini 1 kali sin 3x per 5x. Jadi ini kita lihat tinggal koefisiennya saja. Jadi 1 kali 3 kali 5. Berarti jawabnya berapa saudara-saudara semuanya? 3 per 5. Ini dia. Soal yang ketiga kita lihat nilai limit x menuju 0 sin x plus sin 5x per 6x. Kita akan cari nilainya. Anda lihat ini yang di yang di pembilang itu ada plusnya.
Apakah ini perlu jadikan 1? Bisa ya, bisa tidak. Kenapa? Karena di bawahnya hanya satu bilangan saja. Kalau sebenarnya satu bilangan saja, bagaimana caranya? Bisa langsung kita jawab. Limit X menuju 0, ini kita belah jadi 2, sin X per 6X plus kurung, ini juga sin 5X per 6X. Oke, yang limit ini berapa? Ini koefisien 1 per 6. Tambah, ini 5 per 6. Jadi 6 per 6 sama dengan 1. Inilah jawabannya, saudara-saudara. Harus tetap semangat. Saudara sekalian, jangan lupa like and subscribe untuk channel Mr. G Channel. Kita akan lanjutkan soal berikutnya. Baik, untuk soal selanjutnya, jadi kita dapatkan ini soalnya nilai dari limit X menuju min 3, kemudian di atas berbentuk aljabar X kuadrat plus 6X plus 9, kemudian yang bawahnya berbentuk limit trigonometri, yaitu 2 min 2 cos 2X plus 6. Bagaimana cara mengerjakannya? Kita coba tulis. Yang atas kita akan buat perkalian, yaitu difaktorkan terlebih dahulu. Itu jadi berapa? Ini X faktor dari X kuadrat, X sama X, faktor dari 9, 3 ditambahkan supaya hasilnya 6. Antara 3 ini diapakan? Plus semuanya, begitu ya. Kalau plus min tidak mungkin, min juga tidak mungkin, jadi min 6X, jadi plus semuanya, plus 3 sama plus 3. Kemudian yang penyebutnya bagaimana? Ini ada 2, ini 2, jadi kita akan keluarkan angka 2-nya. 1 min, ya, jadi 2 bagi 2 1. Sekarang ini 2 bagi 2 juga 1, tinggal ini saja cos 2X plus 6. Oke. Kemudian dari ini akan kita lihat yang ini, jangan lupa bahwasanya kita pecah rumus 1 min cos AX sama dengan 2 sin kuadrat A per 2, sehingga rumus bentuknya menjadi seperti ini. Limit X menuju min 3, kita pecah X plus 3 per 2 kali ini 2 sin kuadrat A-nya mana? A-nya ini, berarti dibagi 2, 2X plus 6 per 2. Atau kita pecah lagi, limit X menuju min 3, atasnya juga X plus 3 ini 2 kali 2 4, terus sin kuadrat ini 2X plus 6 bagi 2, 2X bagi 2 X plus 6 bagi 2 3. Oke, kalau sudah sampai sini tinggal kita lihat, berarti limit X menuju min 3, X plus 3 ini 4, yang bawah kita belah 2, sin X plus 3, ini ada kuadrat berarti kali sin X plus 3. Bagaimana ini? Anda lihat, ini pasangannya dengan ini, kemudian yang ini pasangannya dengan ini. Hasilnya berapa? Ini berarti udah sama, koefisiennya sama, berarti 1 kali 1 per 4 kali 1 kali 1. Jadi ini 1, 1, 1, 1, koefisiennya 1 semuanya di sini ya. Ini juga 1, 1, 1, 1, 1, bawahnya 4. Berarti hasilnya adalah 1 per 4.
Baik, kita akan masuk ke soal yang nomor 5. Bagaimana kalau ini? Cos X minus cos 5X per X tan 2X. Limitnya X menuju 0. Untuk memecahkan ini, kalian harus menyatukan yang min atau plus. Ini ada min yang di pembilangnya. Sedangkan penyebutnya sudah jadi 1. Bagaimana caranya? Ingat rumusnya. Cos tambah cos sama dengan 2 cos X tambah Y per 2 X min Y per 2. Cos min cos 2 sin tambah sin 2 sin cos. Kalau cos min cos ada minnya di sini. Kalau sin min sin ini sama dengan 2 kosin. Ingat-ingat, saudara sekalian. Terus bagaimana ini cara mecahkannya? Berarti seperti ini. Limit X menuju 0 cos min cos. Berarti posisinya yang di nomor 2. Ada minus. Minus 2 sin ini tambah ini ya, bagi 2. X plus 5X per 2. Sin lagi X min ya, X min 5X per 2 per X tan 2X. Jadi bagaimana ini? Limit X menuju 0, Anda lihat, min 2 sin X tambah 5X 6X bagi 2. 6X bagi 2, maaf, ini sama dengan sin 6X bagi 2 3X kali sin X kurang 5X, itu min 4X. Min 4X bagi 2 berarti kalikan lagi sin min 2X. Baik, terus dibagi. Oh, ini kita hapus dulu aja. Kita hapus ya. Nah, oke. Sin min 2X. X min 4X bagi 2 min 2X. Yang bawah tetap X tan 2X. Oke, saudara sekalian, dari ini sudah cukup saya kira. Yang satu kelompok pembilang dan penyebut jadikan 1, yang ini juga dijadikan 1. Lengkap sudahlah. Berarti ini juga derajatnya 1, derajatnya 1. Berarti ini min 2 kali 3 kali min 2. Yang bawah ini koefisiennya 1, maaf. 1 ini 1 kali 2. Ya. Berarti berapa ini? Berarti ini 12 bagi 2 hasilnya 6. Inilah jawabannya. Begitu saudara-saudara semuanya. Oke. Sekarang kita akan lanjutkan tentang menghitung limit menuju tak hingga. Dengan soal limit X menuju tak hingga 2X plus 1 minus akar 4X kuadrat min 3X plus 6. Dengan dari ini kita akan lihat rumus atau kita gunakan rumus B min Q ya, per 2 akar A. Ini kita akan lihat atau kita sesuaikan ke rumus ini. Caranya seperti ini, saudara-saudara kalian. Kita akan lihat bentuk ini itu bisa dikerjakan jikalau limitnya yang depan itu berupa ini AX kuadrat plus BX plus C, yang belakang pun juga sama, atau BX kuadrat plus QX plus R ya, dimana A sama dengan P. Jadi di depan harus bentuk kuadrat. Ini belum bentuk kuadrat, makanya kita harus ubah ke dalam bentuk kuadrat terlebih dahulu. Caranya seperti ini. Ini kita ubah dalam bentuk kuadrat. Kuadrat ini kita akarkan supaya tidak mengubah persamanya. Dikuadratkan, diakarkan. Terus yang belakang tetap berupa akar.
Oke. Berapa? Kita akan lihat. Lanjutkan X menuju tak hingga. Ini kita kuadratkan. 2X kuadratkan 4X kuadrat plus 2AB, 2 kali 2X kali 1 4X plus 1 kuadrat 1. Ya, ingat rumus itu ya. A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat min yang belakang 4X kuadrat min 3X plus 6. Begitu saudara-saudara. Jadi ini A-nya sama P-nya sudah sama. Ini A sama dengan P. Yang ini B-nya. Oke. Ini Q-nya. Berarti P min Q per 2 akar A. Yaitu 4 kurang min 3 per 2 akar A-nya 4. Ini jadi plus. Berarti 4 tambah 3, 7. 2 kali 2. Berarti 7 per 4. Selesai untuk soal ini, saudara semuanya. Baik, untuk soal berikutnya. Soal nomor 6. Bagaimana dengan nilai limit X menuju tak hingga juga? Akar X kali, ini kita lihat ininya juga bentuk akar. Nah, di belakangnya tidak bentuk akar. Nah, untuk seperti soal sebelumnya kita akan buat dua-duanya itu dalam bentuk akar. Makanya akan kita ubah. Coba limit X menuju tak hingga. Oh, ini bentuk akar tapi dalamnya belum kuadrat. Kita kalikan semuanya. Berarti X kali 4X 4X kuadrat plus 5 kali X 5X. Oke. Minus ini minus belakang nggak bisa langsung kita kurung gitu ya. Jadi kita akan ubah dulu dalam bentuk 2X yang belakang plus menjadi minus. Kenapa? Karena akan berubah. Kalau dalam kurung, makanya min ini dimiliki oleh 2X sama min 1. Sehingga kalau kita buka kurungnya, min 2X, ini ketemu min 2X, min sama min 1 jadi plus 1. Jadi harus diubah seperti ini dulu. Kemudian habis itu kita ubah yang belakang menjadi bentuk akar. Jadi seperti ini, limit X menuju tak hingga akar 4X kuadrat plus 5X minus ini 2X min 1 kita kuadratkan, kemudian kita akarkan. Oke. Terus bagaimana ini? Ini limit X menuju tak hingga, gitu ya. Ini akar 4X kuadrat plus 5X minus akar. Ayo kita kuatkan 2X kuadrat 4X kuadrat min 2AB. Ingat ini min 2AB 2 kali 2X kali 1 4X min 1 kuadrat plus 1. Oke ya. Terus ini sudah bisa kita gunakan rumus karena yang A sama B nya sama. Anda lihat ini ya, A sama B nya sama. Kemudian ini B, ini Q. Gitu ya. Jadi gimana? B min Q per 2 akar A. Ingat-ingat. B nya 5 min Q min 4 per 2 akar A nya 4 ya. Jadi kita ambil koefisiennya saja, X nya nggak kita hitung. Jadi ini 5 plus 4 9. Ini akar 4 2 kali 2 4. Oke, selesai untuk nomor ini. Baik, untuk nomor terakhir kita akan lihat limit menuju tak hingga, yaitu dengan soal limit X menuju tak hingga akar 5X plus 4 min akar 3X plus 9 per 4X. Jadi ini sama-sama, yang atas bentuk akar, yang bawah biasa. Jadi bentuk aljabar tanpa akar. Ini ada beberapa cara yang bisa kita laksanakan atau kita lakukan, yaitu salah satu caranya adalah mengalihkan
mengalikan dengan sekawan dari pembilangnya. Itu ya. Jadi yang atas, karena yang ada dua bentuk akar itu yang pembilangnya. Terus bagaimana? Ada cara lain? Oke, kita gunakan cara lain saja, yaitu dengan cara melihat koefisien dari X-nya, yaitu melihat koefisien dari X. Nah, itu ya. Kita lihat koefisien X dari penyebut dan pembilang dan penyebut. Oke, kita lihat pembilangnya, koefisiennya apa? Ini akar X, gitu ya. Yang belakang juga akar X. Ini akar 5X, kali ini akar 3X. Oke. Ingat, kalau penyebutnya bagaimana? Penyebutnya itu sama dengan 4X. Kita lihat yang X saja. Anda lihat yang atas itu untuk X-nya itu ada akar X. Akar X itu sama dengan X pangkat setengah. Yang ini juga akar X, X pangkat setengah. Kalau ini X doang, berarti X pangkat 1. Coba Anda bandingkan antara pangkat yang X di atas atau di penyebutnya, X di pembilangnya, dan X yang bawah, yaitu X di penyebutnya. Ternyata gedean mana? Oh, ternyata gedean yang penyebut yang bawahnya. Jadi ini Anda lihat 1 lebih besar dari setengah. Jadi penyebutnya ini yang 1 ini lebih besar dari yang pembilangnya setengah. Kalau besaran bawah itu ya besar. Nih derajat besar penyebut atau posisi bawah, maka jawabannya sama dengan 0. Baik. Pegang keyboard. Lah. Oke teman-teman semuanya, cukup untuk pembahasan kali ini tentang limit, fungsi trigonometri, dan limit menuju tak hingga. Mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa mengambil hikmahnya, bisa memahaminya dengan baik. See you, sukses untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.